Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk mencari resultan vektor untuk dua vektor atau lebih, atau biasanya digunakan pada vektor-vektor yang banyak. Nah, biasanya 2, 3, 4. Nah, itu bisa menggunakan cara ini. Caranya yaitu menggunakan penguraian vektor. Nah, dalam penguraian vektor ini ada beberapa hal yang harus adik-adik pahami. Yang pertama yaitu adik-adik harus sudah bisa menggunakan seperti tadi trigonometri dengan baik, karena inti dari penguraian vektor itu biasanya menggunakan rumus-rumus dari trigonometri itu. Nah, yang pertama, dalam penguraian vektor, semisal saya mempunyai sumbu X dan Y, kemudian ada vektor A yang membentuk sudut theta. Nah, dalam penguraian vektor ini caranya yaitu vektor A ini dapat diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Caranya seperti ini. Nah, sumbu AX menjadi vektor A ini bisa menjadi sumbu AX dan bisa menjadi AX dan AY. Nah, nilainya berapa? AX itu nilainya A cos theta, AY adalah A sin theta. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya yaitu kita ingat dulu pada persamaan kemarin tadi menggunakan trigonometri, yaitu cos theta itu rumusnya sami atau samping dibagi miring. Nah, contohnya seperti ini. Samping cos theta. Nah, sampingnya mana? Sampingnya AX, miringnya A. Oleh karena itu dituliskan menjadi AX per A. Nah, oleh karena itu bagaimana kok bisa AX sama dengan A cos theta? Yaitu dipindah ruas. Nah, ini dipindah ruas menjadi ke sini, jadinya AX sama dengan A cos theta. Nah, bisa dipahami. Nah, selanjutnya yang sumbu Y, ini kan tadi sumbu X. Nah, sumbu Y kita ingat dulu, sin theta sama dengan demi. Loh, kenapa kok pakai sin? Nah, kita ingat rumus sin itu demi, depan dibagi miring. Nah, ini kan depannya nggak tahu. Nah, oleh karena itu kita menggunakan dalam sudut itu ada yang namanya keistimewaan sudut. Nah, biasanya ini contohnya yang salah satunya yaitu dalam berseberangan. Nah, dalam berseberangan itu dalam sebuah bidang apabila sudut itu membentuk dalam berseberangan, misalnya seperti ini dan sini, itu nilainya sama. Nah, sudutnya besarnya sama. Oleh karena itu dari sudut ini bisa ketahui depannya AY, miringnya A. Nah, AY per A. Nah, oleh karena itu dipindah ruas menjadi AY sin theta. Nah, seperti itu. Itu apabila penguraian vektor apabila membentuk sudut seperti ini. Nah, ini digunakan terus-menerus. Ini tidak hanya dalam vektor, dalam dalam materi lainnya pun kadang menggunakan rumus ini. Jadinya dipahami baik-baik. Nah, bagaimana resultan vektornya? Nah, setelah kita mengetahui komponen X dan Y-nya, kita dapat mencari resultannya, yaitu dengan persamaan resultan sama dengan akar dari sigma AX kuadrat ditambah sigma AY kuadrat. AX di sini sigma AX ini menunjukkan jumlah dari komponen X. Jadinya misalnya vektornya lebih dari 1, itu dijumlahkan baru dikuadratkan. Dalam komponen Y pun sama seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dipahami pada contoh soal. Nah, ini besar sudut theta atau alfa. Nah, besar sudut alfa ini biasanya untuk mencari arah. Nah, untuk mencari arah itu kita bisa mencari besar sudutnya, yaitu sudut berapa, pada sudut berapa vektor tersebut. Nah, menggunakan rumus tangan. TG itu tangan alfa sama dengan AY per AX. Nah, alfa ini theta tadi atau sudutnya. Nah, untuk mencari besarnya sudut itu kita menggunakan rumus ini, yaitu arcus tangan AY per AX. Arcus ini adik-adik mungkin masih jarang menggunakannya, jadinya dalam tugas atau bila mengerjakan cukup seperti ini nggak apa-apa. Tapi apabila adik mempunyai kalkulator sains itu bisa dicari arcus tangannya, nanti ketemu langsung sudutnya berapa derajat seperti itu.
Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal, yaitu cara menghitung resultan dua vektor atau lebih. Nah, semisal saya mempunyai 3 vektor gaya. Nah, gaya yang pertama yaitu F1 dengan gayanya 2 Newton, F2 yaitu 4 Newton, F3 yaitu 6 Newton dengan membentuk sudut terhadap sumbu X yaitu 53 derajat. Dalam perseberangan berlaku aturan besar sudutnya sama yaitu 53 derajat. Nah, bisa digambarkan seperti ini. Nah, kemudian hitunglah resultan gaya tersebut. Yang pertama, yang kedua yaitu hitunglah arah resultan vektor gaya tersebut. Nah, jawab. Nah, caranya yang pertama yaitu seperti tadi. Kita uraikan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita lihat F1. F1 komponen X-nya yaitu min 2. Loh, kenapa kok min 2? Ya ini, karena arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri itu bernilai min 2, apabila arahnya ke kanan bernilai positif, apabila ke kiri negatif. Oleh karena itu F1 dituliskan min 2. Loh, kemudian komponen Y-nya kok 0? Ya ini, karena F1-nya berimpit terhadap sumbu X. Oleh karena itu Y-nya sama dengan 0. Nah, kemudian F2 ke arah atas berimpit sumbu Y dengan besar 4 Newton, makanya komponen X nya sama dengan 0, komponen Y nya sama dengan 4. Duh, kenapa kok yang 4 kok positif? Nah, karena ke atas, apabila ke bawah nilainya negatif, karena arahnya ke atas positif, seperti itu. Kemudian F3. Nah, ini F3 seperti yang di awal tadi dalam pengurangan vektor, kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini komponen F itu berarti komponen X itu berarti Fx, atau tadi adalah Ax, yaitu Ax sama dengan rumusnya adalah A cos theta, apabila Fx sama dengan rumusnya F cos theta. Nah, F nya berapa? F3 nya yaitu 6 Newton cos theta. Theta nya berapa? 53, atau hasilnya atau 0,6, bila dikalikan yaitu 3,6. Ini komponen X nya. Kemudian komponen Y nya. Nah, komponen Y nya seperti tadi yaitu AY. Kalau di komponen Y ini karena vektornya gaya adalah FY sama dengan F sin theta. Nah, sin theta F nya berapa? F3 sama dengan 6 Newton sin theta. Theta nya berapa? 53, jadinya 0,8 dikali 6 adalah 4,8. Nah, kemudian kita cari sigmanya supaya memudahkan dalam perhitungan. Kita jumlah min 2 ditambah 3,6 sama dengan 1,6 untuk komponen X. Untuk sigma komponen Y adalah 4 tambah 4,8 yaitu 8,8. Nah, oleh karena itu kita dapat menghitung resultan vektor gayanya. Nah, resultan vektor gaya dituliskan sebagai akar sama sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat, dengan sigma Fx nya 1,6 dikuadratkan ditambah 8,8 dikuadratkan sama dengan akar 2,56 ditambah 77,44 sama dengan akar 80. Nah, akar 80 bisa dipecah menjadi 2 supaya lebih sederhana, yaitu akar 16 dikali akar 5. Akar 16 nya 4, jadinya 4 akar 5. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk menghitung arahnya bagaimana? Kita menggunakan rumus tan theta. Nah, tan theta sama dengan Fy per Fx. Fy nya berapa? 8,8. Fx nya berapa? 1,6. Nah, 8,8 dibagi 1,6 sama dengan 5,5. Nah, untuk mencari sudutnya, besar sudutnya menggunakan arcus atau ARC, arcus tangan 5,5. Nah, kalau ada adik kesulitan dalam mencari arcus, cukup dituliskan seperti ini saja. Tapi apabila adik bisa mencarinya menggunakan kalkulator, maka bisa dituliskan sebagai 79, nilainya adalah 79,7 derajat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada kesulitan, bisa ditanyakan di saya melalui nomor WA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.